Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Koma Bustami dengan NIM 241111004. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Saya membuat video ini untuk melengkapi nilai UAS dengan mata kuliah profesi pendidikan yang diampu oleh Bapak Gede Agus Jaya Negara MPDH. Selamat datang dalam pembahasan mengenai tugas dan kewajiban guru yang profesional. Profesi guru bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan mulia yang memikul tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan bangsa. Seorang guru profesional tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Dalam era pendidikan modern ini, pemahaman mendalam tentang peranan dan tanggung jawab guru menjadi kunci utama keberhasilan proses pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Guru yang menjalankan tugasnya dengan baik disebut dengan guru yang profesional, yakni yang memiliki beberapa keahlian atau kompetensi seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terjalin satu dengan lainnya. Guru adalah pendidik profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pengabdian anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mengajar di berbagai situasi, dari kelas tradisional hingga pembelajaran digital. Profesionalisme guru dibangun atas fondasi yang kuat, dimulai dari kompetensi pedagogik yang menuntut guru untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Seorang guru profesional harus mampu menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, serta mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pembelajaran yang diampu. Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran juga menjadi tuntunan zaman yang tidak dapat diabaikan. Kemudian kompetensi kepribadian menjadi pilar kedua yang mengharuskan guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan karakteristik yang harus dimiliki setiap guru profesional. Berinteraksi dengan siswa menunjukkan berbagai aspek kepribadian yang positif. Kompetensi profesional menuntut guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pembelajaran yang diampu. Guru harus memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pembelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Dalam era digital ini, penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang memungkinkan guru menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kompetensi sosial mengharuskan guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Guru profesional harus dapat beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, serta berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan untuk atau bentuk lainnya. Berkolaborasi dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan orang tua siswa, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Tugas utama guru mencangkup 3 aspek fundamental, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Dalam aspek mendidik, guru berperan meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik, membentuk karakter, dan membangun kepribadian yang utuh. Proses mendidik ini tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi dalam setiap interaksi dan keteladanan yang ditunjukkan guru dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mampu menjadi role model yang menginspirasi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi terbaik dalam diri mereka.
Dalam aspek mengajar, guru bertanggung jawab meneruskan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik ini melibatkan perencanaan pembelajaran yang sistematis, pelaksanaan pembelajaran yang efektif, dan evaluasi yang komprehensif. Guru harus mampu mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta menciptakan lingkungan peserta didik yang kondusif dan menyenangkan. Aspek melatih mengharuskan guru mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Guru harus dapat mengidentifikasikan keunikan setiap peserta didik dan memberikan bimbingan yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan mereka. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan akademik maupun non-akademik. Sesi pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan individual siswa. Guru profesional memiliki kewajiban administratif yang tidak dapat diabaikan, termasuk menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, program tahunan, dan program semester. Penyusunan perangkat pembelajaran ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kebutuhan kurikulum yang berlaku. Guru juga berkewajiban melakukan penilaian pembelajaran secara objektif, adil, dan komprehensif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik untuk mendukung perkembangan mereka. Dokumentasi dan pelaporan peserta didik menjadi bagian penting dari tugas administratif guru. Hal ini meliputi pencatatan peserta didik akademik, pengembangan karakter, dan berbagai aspek lainnya yang relevan dengan pertumbuhan peserta didik. Guru harus mampu mengkomunikasikan perkembangan peserta didik kepada orang tua dan pihak terkait dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Pengembangan diri secara berkelanjutan merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar bagi guru profesional. Ini mencakup mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan, mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Guru harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metodologi pembelajaran terbaru untuk memastikan bahwa praktik mengajar tetap relevan dan efektif. Guru yang sedang menyusun RPP menggunakan teknologi untuk penilaian, mengikuti workshop, dan pelatihan-pelatihan guru lainnya. Kewajiban etika dan moral guru mencangkupi menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia yang menekankan pada hubungan guru dan peserta didik, orang tua, masyarakat, sekolah, profesi, dan organisasi profesi. Guru harus senantiasa memperlakukan peserta didik dengan adil tanpa membeda-bedakan dan dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau agama. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan diperlakukan secara bermartabat. Menjaga kerahasiaan informasi peserta didik dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan bagian integral dari etika profesi guru. Guru harus mampu membangun kepercayaan dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat melalui integritas dan transparansi dalam setiap tindakan. Hal ini mencangkup kejujuran dalam penilaian, objektivitas, dan memberikan bimbingan dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Tanggung jawab moral guru juga membentuk karakter bangsa melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, toleransi, dan sikap demokratis. Peran guru sebagai agen perubahan sosial mengharuskan mereka untuk aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kemajuan masyarakat dan bangsa. Guru berinteraksi dengan berbagai latar belakang siswa, kegiatan pembentukan karakter, dan seremonial kegiatan kewarganegaraan. Di era digital dan globalisasi
menghadirkan tantangan baru bagi guru profesional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan guru untuk terus beradaptasi dengan berbagai platform pembelajaran digital seperti aplikasi edukatif dan metode pembelajaran online. Guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa menghilangkan sentuhan humanis yang menjadi ciri khas profesi guru. Perubahan karakteristik generasi pendidik yang harus dikenal sebagai digital juga memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Guru harus memahami cara berpikir, gaya belajar, dan preferensi komunikasi generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran, kreatif menyajikan materi, dan kemampuan berkomunikasi melalui berbagai media menjadi kompetensi yang semakin penting. Tuntunan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mengharuskan guru untuk mengubah paradigma dari pengajar menjadi fasilitator pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan lingkungan pembelajar yang mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam mengonstruksikan pengetahuan mereka sendiri. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai teori pembelajaran dan keterampilan dalam mendesain aktivitas pembelajaran yang enggan dan meaningful. Pembelajaran online, penggunaan teknologi di kelas, siswa aktif dalam diskusi dan presentasi. Guru profesional tidak hanya bekerja dalam isolasi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih besar. Kolaborasi dengan sesama guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan stakeholder pendidikan lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesi. Partisipasi aktif dalam musyawarah guru mata pembelajaran atau MGMP, kegiatan kerja guru atau KKG, dan organisasi profesi guru lainnya memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, belajar dari best practice, dan mengembangkan inovasi pembelajaran. Jejaring profesional meliputi hubungan dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. Guru harus mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan orang tua dalam mendukung perkembangan peserta didik di rumah, di sekolah, dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan juga dapat dioptimalkan melalui program-program yang melibatkan sumber daya dan kearifan lokal, memperkaya pembelajaran peserta didik. Rapat guru, diskusi dengan orang tua, kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat dan seluruh anggota sekolah. Menjadi guru profesional adalah sebuah perjalanan yang memerlukan komitmen seumur hidup untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Tugas dan kewajiban guru tidak hanya sebatas pada aspek mengajar, tetapi mencangkup dimensi yang lebih luas sebagai pendidik, pembimbing, dan pembangun karakter bangsa. Setiap guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Tantangan zaman yang terus berubah mengharuskan guru untuk senantiasa adaptif, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan profesinya. Namun, di balik semua tantangan tersebut, terdapat kepuasan batin yang luar biasa ketika melihat peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter dan berprestasi. Mari kita bersama-sama menjaga martabat profesi guru dan terus berkontribusi dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan siswa wisuda, prestasi akademik dan non-akademik, kemudian guru tersenyum bangga melihat pencapaian siswa-siswanya.